Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ibu, apa kabar? Damang semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Stay at home. Tetap di rumah. Jangan kemana-mana kalau nggak perlu-perlu amat. Oke. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah teknologi dan proses industri kimia yang dengan temanya itu minyak bumi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Maulana Khairunisa sebagai moderator, beserta rekan saya Anas Wahyu Utomo, Gilang Aji Dharma, Vini Agustiani, dan Lucy Humaisi. Oke, selanjutnya presentasi pertama akan disampaikan oleh Anas Wahyu Utomo. Kepada Anas Wahyu Utomo dipersilahkan. Monggo Nas. Minyak bumi, yaitu cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada dalam lapisan paling atas dari beberapa area kerak bumi. Minyak bumi juga terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besarnya dari seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilannya, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur minyak ini didapat setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya, sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin, minyak tanah, sampai aspal, dan berbagai reagen kimia lainnya yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Minyak bumi juga digunakan untuk memproduksi berbagai macam bahan material yang dibutuhkan manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah minyak bumi. Saat ini sejumlah besar ilmuwan secara umum berpendapat bahwa minyak bumi adalah makhluk hidup purbakala yang di bawah tekanan suhu tinggi dan setelah melalui proses pengolahan dalam jangka waktu yang panjang serta lamban. Maka makhluk hidup zaman purbakala baru berubah menjadi minyak bumi, namun yang membuat para ilmuwan bingung adalah sebenarnya butuh berapa kali organisme prasejarah dalam skala besar terkumpul dan terkubur baru bisa menghasilkan minyak bumi yang sedemikian banyak seperti sekarang ini. Masalah ini terjawab di majalah Scientist akhir November 2003. Penulis artikel tersebut yakni Jeffrey S. Dukes dari Universitas Utah melalui hasil hitungan dari data industri dan geokimia serta biologi yang ada sekarang 1 galon minyak bumi ternyata membutuhkan 90 ton tumbuhan. Nah, purbakala sebagai bahan material artinya 1 liter minyak bumi berasal dari 23,5 ton tumbuhan purbakala. Lalu, berapa tumbuhan yang dapat mencapai 23,5 ton tersebut? Nah, hasil hitungan didapat bahwa itu setara dengan 16.200 meter persegi jumlah tanaman gandum, termasuk daun, tangkai, dan seluruh akarnya. Mengapa membutuhkan makhluk hidup purbakala dalam jumlah yang sedemikian besar baru bisa mengubahnya menjadi minyak bumi? Penyebabnya adalah bahwa minyak bumi harus di bawah tekanan suhu tinggi, dengan demikian baru bisa menghasilkan minyak bumi. Lalu setelah makhluk hidup purbakala ini mati, jika penguburan tidak cepat maka akan lapuk dan terurai. Nah, pada tahun
1847 di Glasgow, Inggris, pertama kali ditemukan suatu cara mengolah minyak bumi menjadi minyak lampu sehingga dapat digunakan sebagai pengganti lilin sebagai sumber penerangan utama saat itu. Dan pada saat itu, dengan penemuan tersebut, maka minyak bumi merupakan bahan utama yang banyak dicari oleh para pengusaha. Nah, pada tahun 1859 merupakan munculnya pertama kali industri minyak bumi. Salah satu proyek pada saat itu dilakukan pengeboran minyak bumi dan ditemukan pada kedalaman 69 di daerah Tutisville, negara bagian Amerika Serikat pada akhir abad 19. Pencarian minyak bumi telah menyebar di luar Amerika Serikat, terutama Amerika Latin, yaitu di Meksiko pada tahun 1890 dan Eropa Timur, yaitu Romania dan Rusia, serta mencapai wilayah Asia, Burma, dan Indonesia. Eksplorasi di Timur Tengah pada tahun 1919, tahun 1927 dilakukan pengeboran minyak bumi pertama kali dan ditemukan lapangan minyak Kirkuk dengan produksi minyak bumi mencapai 100.000 BPD pada tahun 1939. Juga ditemukan beberapa lapangan minyak bumi raksasa di Saudi Arabia. Pada tahun 1960 di Kuwait dilakukan pencarian minyak bumi di lepas pantai. Kemudian berkembangnya teknologi yang ada saat ini menyebabkan perkembangan sarana dengan menggunakan bahan bakar minyak bumi juga ikut berkembang. Contohnya kendaraan bermotor. Perkembangan ini juga menyebabkan pemisahan jenis bahan bakar minyak yang semakin beragam. Crude oil atau minyak mentah didestilasi menjadi beberapa fraksi bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, hingga aspal, dan lainnya. Baik, terima kasih. Pengolahan minyak bumi bisa dilakukan yaitu tahap pertama yang kita lakukan adalah destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat ini memiliki beberapa fraksi, yaitu ada fraksi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Nanti kita jelasin belakangan. Nah, pengolahan destilasi adalah pengolahan di mana minyak bumi diolah dalam proses titik didihnya yang berbeda-beda. Dan dia pun destilasi pun tidak akan destilasi pertama doang. Ada beberapa tahapan destilasi yang akan dilakukan dalam pengolahan minyak bumi tersebut. Nah, fraksi yang akan saya jelaskan di sini tahap destilasi yang pertama kan sudah. Nah, tadi kan sudah menyebutkan yaitu fraksi pertama. Nah, fraksi pertama yaitu cairan yang diubah menjadi gas LPG yang sudah pernah kita gunakan, yang untuk memasak, untuk ya pokoknya untuk dipakai untuk keseharian lah ya, yang dipakai. Nah, fraksi yang kedua ya disebut juga nafta atau gas bumi. Gas bumi di sini gas yang dikeluarkan oleh bumi. Mungkin. Nah, fraksi yang ketiga yaitu cairan yang diolah menjadi minyak atau bahan bakar pesawat jet. Pasti tahu lah pesawat jet kayak gimana. Nah, itu diolah dari destilasi tersebut menjadi minyak bumi. Nah, fraksi yang keempat yaitu fraksi cairan minyak bumi itu yang dicairkan dan diolah menjadi mesin diesel atau minyak diesel. Nah, fraksi yang kelima ini ada fraksi yang menggunakan rantai panjang yang bisa diolah lagi dari fraksi yang kedua, fraksi yang pertama itu masih, apalagi fraksi yang kedua, gas bumi itu masih bisa diolah lagi, nantinya ke depannya akan menjadi apa, makanya dia juga disebut rantai panjang.
Selanjutnya itu tahap 2. Di tahap 2 ini yang pertama ada tricking atau perengkahan, yaitu pemecahan alkana besar menjadi alkena yang lebih kecil dan bermanfaat. Sederhananya itu disebut dengan perengkahan hidrokarbon. Nah, perengkahan hidrokarbon ini adalah proses memecah rantai panjang hidrokarbon menjadi lebih pendek. Yang kedua itu ada ekstraksi, yaitu proses pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dan mutu pun lebih baik. Yang ketiga ada kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairannya. Misalnya itu dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan. Yang keempat ada treating atau pembersihan dari kontaminasi. Nah, pada proses pengolahan tahap 1 dan tahap 2 ini sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan menggunakan NaOH, tanah liat, atau hidrogenasi. Jadi, treating ini adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Seterusnya, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi itu terdiri dari beberapa ya. Di sini ada sejenis senyawa. Jenis senyawa itu ada hidrokarbon, senyawa belerang, terusnya senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan organologam. Oke. Di sini jumlah presentasinya untuk senyawa hidrokarbon itu 90-99% ya. Terusnya senyawa belerang itu ada 0,1-7%. Terusnya senyawa nitrogen ada 0,01 sampai 0,9%. Senyawa oksigen itu presentasinya 0,1 sampai 0,4%. Dan senyawa organologam itu sangat kecil, di bawah 0,4%. Nah, contoh-contoh dari jenis senyawa itu yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon itu contohnya alkana, silkoalkana, dan aromatik. Terusnya senyawa belerang itu contohnya tioalkana atau RSR, dan alkana tiol RSH ya. Terusnya kalau contoh senyawa dari nitrogen itu pirol atau C4H5N. Selanjutnya senyawa oksigen contohnya asam karboksilat atau RCOOH. Selanjutnya yang terakhir itu organologam. Organologam itu contohnya senyawa logam nikel. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Yuk monggo yang mau bertanya, silahkan. Oke. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu bahwa minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi menghasilkan minyak pelumas yang dibutuhkan oleh alat-alat mesin industri. Nah, proses industri minyak bumi berbagai macam prosesnya. Itu ada beberapa tahap ya yang sudah disampaikan oleh Vini Agustiani dan Lucy Humesi. Itu ada tahap pertama dan tahap kedua. Dan tadi juga komposisi minyak buminya itu ada beberapa jenis ya, dan jumlah presentasinya serta contoh-contohnya sudah tertera. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kiranya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Hanya sedikit yang bisa kami sampaikan, selebihnya kita akan berdiskusi ya, akan berdiskusikan apa yang kurang atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke. Terusnya abaikan suara-suara aneh yang ada di sekitar sini. Terima kasih dari kami. Selamat beristirahat dan selamat
selamat apa ya? Selamat mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.